Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Halo adik-adik. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang ketentuan hukum Islam tentang pernikahan. Jadi, nanti setelah kita belajar tentang materi ini, adik-adik sekalian diharapkan untuk memahami pengertian dari pernikahan, tujuan, hukum, dan rukun pernikahan. Adapun poin pertama, yakni pengertian pernikahan. Jadi munakahat berarti pernikahan atau perkawinan. Menurut bahasa Indonesia, kata nikah berarti berkumpul atau bersatu. Dalam istilah syariat, nikah itu berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menghasilkan hubungan kelamin di antara keduanya dengan sukarela dan persetujuan bersama. Dengan sukarela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga rumah tangga bahagia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang kedua adalah hukum nikah. Jadi, menurut sebagian besar ulama, hukum nikah pada dasarnya adalah mubah, boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Hukum nikah dapat berubah menjadi sunnah, wajib, makruh, ataupun haram. Penjelasannya ada di samping sini. Yang pertama itu sunnah. Sunnah bagi orang yang ingin menikah, dan mampu pula mengendalikan diri dari perzinaan walaupun tidak segera menikah, maka hukum nikahnya adalah sunnah. Kemudian yang kedua itu wajib. Wajib bagi orang yang ingin menikah, mampu menikah, dan ia khawatir berbuat zina jika tidak menikah, maka hukum nikahnya adalah wajib. Yang ketiga adalah makruh. Makruh bagi orang yang ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah terhadap istri dan anak-anaknya, maka hukum nikahnya adalah makruh. Yang keempat itu adalah haram. Haram bagi orang yang bermaksud menyakiti wanita yang akan ia nikahi, maka hukum nikahnya adalah haram. Kemudian poin yang ketiga adalah tujuan pernikahan. Jadi, secara umum, tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia, pria terhadap wanita ataupun sebaliknya, dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan ketentuan agama Islam. Apabila tujuan pernikahan yang bersifat umum itu diuraikan secara terperinci, tujuan pernikahan yang Islami dapat dikemukakan seperti di samping. Yang pertama, untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan jadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Quran Surah Ar-Rum ayat 30 juz 21. Yang kedua, untuk memperoleh ketenangan hidup, yakni sakinah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tanda kebiasaannya ialah Dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram. Quran Surah Ar-Rum ayat 30 juz 21. Kemudian yang ketiga, untuk mewujudkan keluarga bahagia di dunia maupun di akhirat.
Poin keempat yakni rukun nikah. Rukun nikah ada 5 macam, yakni yang pertama itu ada calon suami dengan syarat laki-laki yang sudah berusia dewasa, beragama Islam, tidak dipaksa ataupun terpaksa, tidak sedang dalam keadaan ihram, haji ataupun umrah, dan bukan mahram calon istrinya. Kemudian rukun yang kedua itu ada calon istri dengan syarat wanita yang sudah cukup umur, bukan perempuan musyrik, tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, bukan mahram bagi calon suami, dan tidak dalam keadaan ihram haji maupun umrah. Kemudian rukun yang ketiga ada wali nikah, yaitu orang yang menikahkan mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan. Jadi wali nikah itu ada 2. Yang pertama wali nasab, yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Yang kedua wali hakim, yaitu kepala negara beragama Islam. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali nikah adalah pertama, beragama Islam, yang kedua, laki-laki, yang ketiga, balik dan berakal, yang keempat, merdeka dan bukan hamba sahaya, yang kelima, bersifat adil, dan yang keenam, tidak sedang ihram, haji ataupun umrah. Kemudian, rukun yang keempat itu adalah ada 2 orang saksi. Kemudian yang kelima, ada akad nikah, yakni ucapan ijab kabul. Ijab adalah ucapan wali ataupun dari pihak mempelai wanita sebagai penyerahan kepada mempelai laki-laki. Qabul adalah ucapan mempelai laki-laki sebagai tanda penerimaan. Dan suami wajib memberikan mas kawin ataupun mahar kepada istrinya. Tetapi mengucapkannya dalam akad nikah hukumnya sunnah. Suruhan untuk memberikan mas kawin terdapat dalam Al-Quran, yang artinya berikanlah mas kawin, mahar, kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Quran Surah An-Nisa ayat 4, juz 4. Nah, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Diharap untuk semua siswa dapat memahami materi kali ini dan dapat mempraktikkannya di kemudian hari. Mungkin itu saja dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.